Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Prima Putra Arisandi, NIM 193410035 dari Fisik 3A Pagi Universitas Pancamarga Probolinggo, ingin menyampaikan keterkaitan sosiologi dengan pembangunan. Pembangunan dan perkembangan dalam masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan dan perkembangan adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kajian dari sosiologi. Pembangunan ini bahkan seringkali dikaitkan keberadaannya dengan perubahan sosial, yang dimana setiap masyarakat akan mengalaminya. Oleh karena itulah, presentasi saya kali ini akan memberikan penjelasan tentang terhadap pengertian, fungsi, ruang lingkup, serta peran sosiologi pembangunan. Pengertiannya yakni sosiologi dan pembangunan adalah istilah yang dianggap memiliki arahan dan memiliki rencana terhadap kebijakan dalam sebuah masyarakat. Rencana ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia, yang dimana program yang dilakukan akan sukses bukan hanya soal tentang ekonominya, akan tetapi masalah aspek-aspek sosial yang lainnya. Pengertian sosiologi pembangunan. Pengertian pembangunan dalam ilmu sosiologi adalah cara-cara yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan dampak yang baik, terutama dampak masalah sosial. Upaya ini dilakukan pemerintah tidak bisa serta-merta sesuai keinginannya, akan tetapi harus memenuhi syarat ataupun sesuai keinginan dengan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup untuk sosiologi pembangunan itu sendiri salah satunya yakni pembangunan pada negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat, pandangan terhadap ciri khas masyarakat dalam pembangunan, serta hubungan sosial yang terjadi antara budaya dan ekonomi dalam pembangunan. Adapun peranan sosiologi pembangunan itu sendiri baik untuk masyarakat, yakni terciptanya keinginan ataupun kebutuhan yang terjadi di dalam masyarakat, serta menciptakan kerukunan serta keharmonisan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan sosiologi pembangunan sebagai kajian juga tahap perencanaan yang dikaji akan lebih strategis untuk di kemudian hari direalisasikan. Oleh karenanya, peranan sosiologi perkembangan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Adapun fungsi dari sosiologi pembangunan itu sendiri yakni 1. Pengembangan sumber daya manusia serta ekonominya. Yang kedua yakni pengembangan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, pengembangan daerah wisata, serta yang keempat, perencanaan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tahapan-tahapan sebelum mengambil keputusan dalam kajian sosiologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan di sini ditujukan untuk mengkaji sebelum mengambil keputusan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua yakni tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dilakukan setelah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yakni tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi itu sendiri dilakukan setelah terjadinya ataupun setelah pelaksanaan rencana itu tadi, apakah sesuai atau ada yang perlu dievaluasi dari program tersebut. Contoh pengambilan keputusan kajian tentang keterkaitan sosiologi dengan pembangunan yakni kebijakan Presiden dalam mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat sangat membantu masyarakat miskin ataupun kurang mampu dalam melakukan pengobatan. Kartu Indonesia Sehat diluncurkan oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan kartu yang lainnya, yakni Kartu Indonesia Pintar serta Kartu Keluarga Sejahtera. Di sini Presiden Jokowi ingin masyarakat Indonesia kesehatannya lebih terjamin, juga untuk mempermudah rakyat kecil berobat. Karena demikian, dengan meningkatnya kesehatan masyarakat serta kesejahteraannya, produktivitas masyarakat akan lebih membaik. Meskipun beberapa dari masyarakat masih kebingungan dengan program Kartu Indonesia Sehat ini, pada dasarnya Kartu Indonesia Sehat itu berbeda dengan program BPJS yang dari pemerintah. Karena program KIS itu sendiri tidak dikenai biaya pendaftaran ataupun pemungutan iuran. Semua murni dari pemerintah, berbeda dengan BPJS yang dikenakan pendaftaran ataupun biaya iuran setiap bulannya. Serta untuk program BPJS itu sendiri harus dilaksanakan melalui lembaga
lembaga yang dimana menjamin BPJS-nya serta ditariki iuran setiap bulannya. Jika program Kartu Indonesia Sehat itu sendiri, semua masyarakat Indonesia bisa memilikinya perorangan. Hadirnya KIS juga diharapkan membantu kesehatan para pasien yang mengalami sakit keras sehingga membutuhkan pertolongan pertama. Setelah melakukan administrasi, pasien juga tidak memerlukan surat rujukan guna untuk mendapatkan penanganan pertama. Dengan hadirnya KIS ini juga diharapkan mampu memperbaiki perekonomian Indonesia. Dengan membaiknya kesehatan penduduk, diharapkan masyarakat mampu untuk lebih produktif dalam melaksanakan program pembangunan ataupun faktor produksi yang lainnya. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.